Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera teman-teman sekalian. Sehat semuanya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita akan meneruskan materi kita mengenai operator. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai operator aritmatika. Kalau di program namanya adalah aritmatika, tetapi dalam kehidupan nyata itu namanya adalah matematika. Nah, jadi kita akan meneruskan operator apa yang ada saat kita melakukan proses atau melakukan aktivitas pemrograman, khususnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, ini kemarin kita sudah main game Kahoot. Nanti lain kesempatan kita coba lagi bermain game Kahoot-nya. Nah, ini kita telah membahas review mengenai tipe data primitif dan saat praktikum pun sudah kita coba implementasikan. Nah, ini konsep operator juga telah kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, saya harapkan semuanya bisa. Nah, ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu mengenai operator aritmatika. Kita review sedikit. Jadi, kalau penambahan simbolnya tambah, pengurangan simbolnya kurang, perkalian itu kalau di matematika X ya. Nah, kalau di pemrograman itu menggunakan simbol bintang. Nah, kalau pembagian itu kalau di matematikanya titik 2, kalau di program itu slash. Nah, kemudian sisa hasil bagi atau modulus itu menggunakan persen. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya teman-teman ya. Sudah kita bahas, sudah kita sudah kita contohkan beberapa beberapa contoh penggunaan operator ini. Saya rasa juga tidak begitu susah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita juga kemarin menggunakan fungsi atau library matematika yang ada pada pemrograman Java. Kita cuma menggunakan dua, tetapi sebenarnya itu banyak ininya ya, banyak fungsi matematikanya. Jadi yang kita gunakan kemarin itu adalah matplotlib. Matplotlib itu untuk pangkat 2 suatu bilangan. Kemudian mat square root itu akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Nah, kita juga sudah menggunakan itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan mengenai konsep unary. Nah, kalau kita menambahkan tanda tambah berarti plus, kemudian kalau membuatkan tanda minus berarti minus. Nah, ini biasa saja ini saya rasa ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah melaksanakan dan mengerjakan soal ini 2.5 dan 2.10 ini. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah bisa ya. Dan kita sudah mendiskusikannya juga di grup WA kita. Dan jawabannya betul ya, jawabannya betul. Saya apresiasi atas apa yang telah teman-teman lakukan. Nah, yang penting kita itu proses, bukan hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, oke. Kita akan membahas mengenai operator increment dan decrement. Ya, jadi kita akan membahas mengenai operator increment dan decrement. Jadi sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah increment dan decrement. Kalau increment itu menambahkan sebanyak satu nilai. Kemudian kalau decrement yaitu mengurangi satu nilai. Nah, bedanya itu ada pre-increment dan post-increment. Ya, kemudian ada juga pre-decrement dan ada post-decrement. Nah, saya jelaskan sedikit di sini menggunakan notepad ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini dia contohnya adalah pre-increment dan pre-increment, post-increment, pre-decrement, post-decrement. Nah, jadi gini teman-teman. Misalkan ada sebuah increment A++. Oke. Saya besarkan dulu ya tulisannya. Oke, saya besarkan dulu tulisannya 20 lah. Oke, jadi misalkan itu ada A++. Ya, A++ ini dikatakan sebagai increment. Increment yang apa? Increment yang post increment. Nah, berarti
A itu kita naikkan bilangan nilainya sebanyak 1 kali. Nah, sebenarnya A++ itu maknanya sama dengan A sama dengan A ditambahkan dengan 1. Itu maknanya. Nah, kemudian tadi juga kita bahas ada namanya increment yang pre-increment. Plus A. Ini tadi pada slide sebelumnya dikatakan sebagai increment juga. Nah, oke, dikatakan sebagai increment juga, tetapi di sini disebut sebagai pre-increment. Nah, sebenarnya plus A itu maknanya juga A sama dengan A ditambahkan dengan 1. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, Pak, kalau begitu bedanya di mana? Nah, bedanya adalah saat kita melakukan atau memasukkan proses increment ini ke dalam sebuah perhitungan aritmatika. Jadi, akan berpengaruh saat kita melakukan proses aritmatika di dalamnya. Oke, akan berpengaruh ketika kita memasukkannya atau mengkombinasikannya ke dalam proses aritmatika di dalamnya. Contohnya apa, Pak? Contohnya begini, misalkan integer, misalkan gini lah, nilai A itu sama dengan 1. Diketahui A itu sama dengan 1. Hitunglah nilai X dari rumus X sama dengan 2 dikalikan dengan A++. Oke, itu akan berbeda hasilnya dengan X sama dengan 2 dikalikan dengan plus A. Nah, itu akan beda hasilnya, teman-teman. Nah, karena dia berada pada proses matematika. Nah, sekarang nih, kita coba mendiskusikannya. Ini saya hapus di sini, kita coba tulis jawabannya. Nah, soal yang pertama, itu X sama dengan 2 dikali dengan A++. Berarti A++ ini merupakan proses dari yang namanya pos. Gitu kan? Nah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dikalikan dengan 1 dengan nilai A. Kemudian di bawahnya kita buatkan A sama dengan A ditambah 1. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah X sama dengan 2 dikalikan dengan A, A-nya 1, kemudian A sama dengan A ditambah 1. Nah, hasil X adalah, ayo, siapa yang bisa nebak? Siapa yang bisa jawab? Nilai X itu berapa? Nah, nilai X itu jadinya adalah 2. Ini kalau kita menggunakan yang namanya increment di sisi pos. Berarti penambahan nilainya itu tidak kita perhitungkan. Nah, oke, penambahan nilainya itu tidak kita perhitungkan. Oke, penambahan nilainya tidak kita perhitungkan. Sekarang coba nih kita coba. Ya, teman-teman ya. Nah, apa hasilnya untuk yang kedua ini? Nah, ini saya hapus dulu nih teman-teman ya, supaya tidak mengganggu. Oke. Bagaimana perlakuannya untuk yang nomor 2 ini? Nah, jadi kita buatkan begini. Jadi, karena dia pre-increment, berarti proses A inilah yang kita proses terlebih dahulu. Proses ini kita proses terlebih dahulu. Jadi kita buatkan A sama dengan A ditambah 1. Kemudian
X sama dengan A ditambah, 2 dikalikan dengan A. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya. Yang pertama, A sama dengan, A-nya berapa? A-nya 1. 1 tambah 1. Maka nilai A adalah 2. Nah, dapat nilai A sama dengan 2. Kemudian nilai A ini kita masukkan ke dalam rumus X-nya. Jadilah X sama dengan 2 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Nah, inilah perbedaannya. Itu ya teman-teman ya, increment dan increment post dan increment pre. Ini disebut sebagai pre ya, nah, supaya adil kita. Nah, jadi kalau post, kesimpulannya, kalau post increment ya, kalau post increment itu nilai penambahannya apabila kita masukkan ke dalam rumus matematika itu tidak kita perhitungkan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan nilai X seperti ini. 2 dikalikan dengan A. Sehingga A tambah 1 ini tidak akan kita perhitungkan, tidak akan kita proses. Nah, akan tetapi kalau pre-increment, pre-increment berarti pra sebelum. Nah, berarti nilainya itu kita proses dulu, baru bilangan tersebut hasil proses penambahan satu bilangan tersebut barulah kita masukkan ke dalam rumus matematikanya. Jadi kan seperti ini. Nah, X sama dengan 2 dikalikan dengan plus A. Pre berarti. Berarti kalau pre berarti A ini yang kita proses terlebih dahulu. Kita masukkan A sama dengan A ditambahkan dengan 1. Nah, A sama dengan A tambah 1. Oke, kita cari nilai A ini. Kemudian hasil yang ini ya, hasil yang ini itu kita masukkan ke dalam rumus matematika kita, yaitu rumus X yang tadi ini. Nah, rumus yang ini. Dapat ini ya, dapat ini hasilnya, kemudian masukkan sebagai nilai A-nya. Jadilah seperti ini dia. A sama dengan 1 tambah 1, A sama dengan 2. 2-nya ini kita masukkan ke dalam perhitungan 2 dikalikan dengan A. Dapatlah hasilnya 4. Nah, gimana teman-teman? Bisa? Nah, kalau ada yang belum paham, belum bisa, ya masih ragu, silahkan dibuatkan di komentarnya, atau silahkan disampaikan di grup WA kita. Nah, sebisa mungkin akan saya bantu untuk menjawabnya. Oke, nah Pak, contoh decrement bagaimana Pak? Oke, kita contohkan sebuah proses decrement. Nah, jadi misalkan, ini saya hapus nih. Nah, misalkan contoh yang decrement. Jadi misalkan diketahui B sama dengan 2. Nah, diketahui B sama dengan 2. Hitunglah X. Hitunglah X. Nah, dari rumus X sama dengan misalkan 4 dibagi 4 dibagi plus 2. Nah, plus 2 dan plus B dan B++. Nah, salah, kita decrement ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, jadi misalkan di sini kita buatkan 4 bagi B++. Misalkan tambah 3 lah, biar sedikit rumit sedikit ya. Nah, dengan X sama dengan 4 dibagi plus B ditambah 3. Nah, ayo, mungkin teman-teman pausekan dulu bagian ini. Mungkin teman-teman ingin mencoba dulu, kira-kira hasilnya apa. Nah, cobalah dipauskan dulu ya teman-teman ya, dipauskan dulu beberapa saat.
Kemudian coba coret-coret ya, coba coret-coret kira-kira hasilnya bagaimana. Nah, oke. Ingat ya, kita kalau dalam belajar itu tidak ada yang salah ya. Nah, yang salah itu adalah yang tidak mencoba dan tidak berusaha, itu yang salah. Jadi salah enggak apa-apa. Nanti ada masanya kita koreksi untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sudah ditulis jawabannya teman-teman? Nah, kita coba nih. Apa ya hasilnya ya? Nah, yang pertama adalah B minus minus. Berarti di sini B-nya itu mengalami proses decrement yaitu pos. Berarti pos itu tidak kita proses decrement-nya. Berarti pengalinya hanya B saja. Jadilah nanti itu X sama dengan 4 dibagi 2 ditambah 3. Gitu ya teman-teman ya. 4 bagi 2 tambah 3. Nah, di bawahnya B sama dengan B dikurangi 1. Nah, karena dia pos dan kita mencari nilai X, ya, mencari nilai X, maka nilai B ini tidak kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan adalah nilai X yang pada rumus matematika ini. Jadilah hasilnya X sama dengan 4 bagi 2 berapa? 2. Ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 5. Oke, siapa yang benar 5? Silakan dituliskan komennya. Nah, ya teman-teman ya, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang kalau kita gunakan rumus yang ini. Nah, ya, gunakan rumus yang ini. Yang mana yang kita tetapkan adalah minus minus B. Berarti di sini adalah pre. Kalau pre, berarti kita turunkan dulu bilangannya. Kemudian kita masukkan hasilnya itu ke dalam rumus matematika kita. Nah, berarti prosesnya B sama dengan B dikurangi 1. Kemudian X sama dengan 4 dibagi B ditambah 3. Nah, sekarang berapa B sama dengan B dikurangi 1? Berapa hasilnya teman-teman? B-nya adalah 2, berarti 2 dikurangi 1. Berarti di sini hasilnya adalah 1. Nah, hasil B ini ya, hasil B ini itu kita masukkan ke dalam rumus kita. X sama dengan apa? 4 dibagi B ditambah 3. Nah, salah ya. Bukan 6, tapi 1. Nah, oke. Ada simbol bagi, ada simbol tambah. Berarti yang kuat yang mana? Yang bagi dulu kan? Nah, jadilah 4 bagi 1 yaitu 4 ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 7. Nah, jadi seperti itulah kita menggunakan increment dan decrement ini. Nah, nanti ada masanya kita menggunakan increment ini dan decrement ini untuk proses yang namanya proses matematika. Akan tetapi, proses increment dan decrement ini itu akan banyak kita gunakan saat kita telah menggunakan konsep looping. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, proses increment ini memang untuk matematika kalau saya perhatikan itu sangat sedikit penggunaannya. Akan tetapi saat kita menggunakan konsep looping itu akan banyak sekali menggunakan operator increment dan decrement ini. Nah, tapi kalau pada looping kita tidak memasukkan ke dalam rumus matematika, tetapi dia berdiri sendiri. Apakah loopingnya itu stepnya itu bertambah 1 atau berkurang 1. Nah, gitu kan, dan seterusnya. Oke. Nah, sampai di sini gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa semua? Nah, mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita teruskan.
Nah, ini adalah operator increment dan decrement. Nah, kemudian ada operator yang lainnya, yaitu operator penugasan. Nah, operator penugasan. Jadi di sini kita gunakan tanda tambah dan sama dengan. Nah, saya ada yang kurang di sini. Harusnya ada simbol sama dengan. Jadi ada kekurangan simbol di sini. Seharusnya kita ada simbol sama dengan. Nah, simbol sama dengan. Nah, artinya kita memberikan nilai kepada variabel kita. Nah, kemudian di sini ada simbol menggeser bilangan bit. Menggeser bilangan bit. Menggeser bilangan bit. Nah, ya, menggeser bilangan bit per bit. Jadi kan setiap bilangan itu kan terdiri dari bilangan biner itu ya. Nah, kemudian kita bisa menggeser bilangan bit per bitnya. Nah, tetapi sangat jarang kita gunakan untuk bahasa pemrograman yang dekat dengan bahasa manusia ini. Nah, yang paling banyak itu yang akan kita gunakan adalah tambah, kurang, kali, bagi, modulus, AND, OR, dan SOR. Nah, konsep AND, OR, dan SOR ini itu nanti kita bahas saat operator bitwise. Nah, jadi nanti kita komprehensif kita pembahasannya. Nah, yang kita bahas dulu adalah yang terlibat dengan operator aritmatika seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya, konsep belajar kita. Nah, kita coba nih. Saya gunakan notepad. Jadi, saya katakan tadi, ada yang kurang sebenarnya, yaitu operator sama dengan. Nah, sama dengan ini, itu tidak sama, ya, tidak sama dengan seperti ini. Nah, misalkan A sama dengan B. A sama dengan B. Berarti kita menugaskan bilangan B itu seharusnya menjadi nilai A. Itu dia maknanya. Ya, nah, itu dia maknanya. Nilai B itu akan nilai B itu akan menjadi milik nilai A. Penugasan. Sama seperti yang kita lakukan. Misalkan alas sama dengan 3. Berarti kita menugaskan nilai 3, ya, nilai 3 itu akan menjadi value atau nilai untuk variabel alas. Nah, itu makna dari penugasan. Tetapi, kalau kita gunakan gini, A sama dengan B. Nah, itu maknanya kita menggunakan operator kondisional. Kita akan menguji nih, apakah nilai A itu sama dengan nilai B. Jawabannya itu bisa true, bisa false. Nah, bergantung nilai bilangannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya konsepnya. Tambahannya di sini ada yang kurang di sini ya, harusnya ada sama dengan. Tapi di sini tidak ada sama dengan. Yang ada adalah penugasan plus sama dengan kurang, kali, bagi, modulus, dan AND, kemudian OR, kemudian SOR. Nah, begitu teman-teman ya, perbedaan antara sama dengan 1 dengan sama dengan 2 seperti ini. Nah, kita contohkan begini teman-teman. Misalkan saya buatkan A sama dengan 3, sama dengan 3, B sama dengan 5. Itu ya, saya contohkan diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 5. Nah, misalkan nih, kita masukkan ke dalam rumus. A tambah sama dengan B. Maknanya itu adalah A sama dengan A ditambahkan dengan B. Nah, maknanya adalah A sama dengan A ditambahkan dengan B. Maka nilai A yang diketahui adalah 3 ditambahkan dengan 5. Hasilnya 8. Nah, gampang ya teman-teman ya? Gampang ya?
gampang. Oke, yang kedua, contohnya. Misalkan A kurang sama dengan B. Ya, A kurang sama dengan B. Berarti di sini maknanya adalah A sama dengan A dikurangi B. A dikurangi B. Ya, A dikurangi B. Jadi A sama dengan A-nya berapa? 3 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah minus 2. Itu kalau yang menggunakan minus sama dengan. Oke, nah selanjutnya untuk yang kali, misalkan begini. A sama dengan A kali sama dengan B. Ya kan? A kali sama dengan B. Maknanya A sama dengan A dikalikan dengan B. Nah, maknanya adalah A sama dengan A dikalikan dengan B. Maka nilai A sama dengan A-nya berapa? 3. Dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 15. Nah, oke. Gimana? Sudah semakin paham, teman-teman? Nah, mudah-mudahan sudah semakin paham ya, teman-teman ya. Nah. Oke, selanjutnya. Ada contohnya adalah A bagi sama dengan B. Berarti di sini maknanya adalah A sama dengan A dibagi B. Nah, A dibagi B. Jadi A sama dengan A-nya berapa? 3. 3 dibagi 5. 3 bagi 5 berapa? 5 bagi 3. Hasilnya adalah 0. Setuju? Nah, 5 bagi 3. 5 bagi 3. Perkalian 5 yang dekat 3. 0 ya. Nah, 0. Nah, sekarang A modulus sama dengan B. A modulus sama dengan B. Berarti maknanya adalah A sama dengan A modulus B. Oke, A modulus B. Berarti hasilnya adalah A sama dengan A-nya berapa? A-nya 3. 3 modulus 5. Modulus 5. Hasilnya adalah perkalian 3 yang dekat 5. Berapa? Sisanya berapa? Jawabannya adalah 3. Nah ya, jawabannya adalah 3. Oke? Nah, gimana teman-teman? Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman tentang operator penugasan. Kalau di bukunya Daniel Y.L. Liang, itu dikatakan operator penugasan ini sebagai operator shortcut. Nah, operator shortcut katanya. Tapi kalau di beberapa referensi disebutkan sebagai operator penugasan. Oke, gimana teman-teman? Bisa semua? Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mengenai dua buah operator kita, ada operator increment dan ada operator decrement. Nah, ini silakan teman-teman coba ya. Silakan teman-teman coba ya. Silakan teman-teman coba memecahkan contoh soal ini ya. Silakan teman-teman coba memecahkan contoh soal ini. Itu kira-kira hasil untuk jawaban A, kemudian jawaban B, kemudian jawaban C dan jawaban D itu kira-kira berapa hasilnya ya. Nah, silakan nanti dikerjakan ya. Jawabannya nanti itu dituliskan di kertas ya, tuliskan di kertas. Oh salah.
kita ketikkan di Microsoft Word, ya. Kita tuliskan di Microsoft Word, kemudian silahkan kirim jawabannya ke e-learning kita. Biar nampak progres kerjaan kita gitu ya teman-teman ya. Biar nampak kerjaan progres kita. Kemudian nanti kalau ada yang masih belum paham ya bagaimana solusinya, bagaimana jawabannya, nah nanti itu kita bahas. Oh ya, di sini ada yang kurang di sini. Itu nilai A itu ya, nilai A itu sama dengan 1. Saya tambahkan di sini ya teman-teman ya. Saya tambahkan di sini itu seharusnya soalnya begini. Integer A sama dengan 1. Oke, integer A sama dengan 1. Kemudian nah, ini ada fitur ini ternyata. Saya hapus satunya ya, teman-teman ya. Bentar. Oke, jadi integer sebentar. Nah, oke. Saya tuliskan gini aja lah teman-teman ya. Ini tidak bisa pula nih. Nah, jadi integer A itu sama dengan 1. Kemudian nah, saya tuliskan saja lah ya. Nah, kemudian double D itu sama dengan 1.0. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman soalnya. Jadi tambahan soalnya itu integer A sama dengan 1, ya. Integer A sama dengan 1, kemudian double D itu 1,0. Berarti di sini teman-teman sudah bisa menebak nih. Kira-kira jawabannya berupa bilangan yang bagaimana ya? Nah, gitu kan? Jawabannya itu adalah bilangan yang bagaimana ya? Nah, seperti itu. Oke, nah silakan di sini teman-teman silakan teman-teman kerjakan soalnya, ya. Silakan teman-teman kerjakan soalnya, kemudian dikumpulkan nanti melalui e-learning kita, ya. Dikumpulkan melalui e-learning kita, kemudian nanti kita diskusikan, ya. Kita diskusikan melalui grup WA kita. Oke, nah ini bagian kedua dari operator. Nah, kita pelan-pelan membahas operator, kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir dari operator. Nah, lepas dari matematika ini, kita akan membahas mengenai logikanya. Makanya saya pisahkan materinya. Sebenarnya bisa saja nih kita teruskan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu kan? Tapi nanti ini saya tahan dulu lah. Saya tahan dulu. Kita sampai di sini aja dulu, ya. Kita sampai di sini saja dulu, ya. Sebelum nanti teman-teman paham dulu nih operator aritmatika itu bagaimana penggunaannya, kemudian increment decrement itu bagaimana penggunaannya, kemudian operator penugasan itu bagaimana penggunaannya. Setelah paham semuanya, barulah nanti itu kita diskusikan mengenai bagian operator yang terakhir, yaitu operator logika. Oke, nah kita cukupkan ya teman-teman ya. Jangan lupa dikerjakan soalnya, ya. Dikerjakan soalnya, dikirim jawabannya ke e-learning. Kemudian apabila ada yang tidak paham atau masih ragu-ragu, silahkan ditanyakan dan silahkan kita diskusikan melalui grup WA kita, supaya semuanya bisa sama-sama belajar. Oke, nah saya tutup pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi ini berkah ya, dan semuanya bisa mengerjakan dan memahami materi semuanya.
Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.